Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Oke, perkenalkan saya perawat Ine dan juga ini rekan-rekan saya ada perawat Friani, perawat Felin, perawat Amanda, perawat Alia, perawat Apip dan perawat Gilang. Kalau boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Pak Turimin, Pak Turimin. Oke, Bapak boleh sebutkan tempat dan tanggal lahirnya? 31 Desember 1951. Oke. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Apa ada keluhan? Keluhannya senang, Oke. senang keluhannya. Oke. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tes kilas yaitu screening lansia sederhana. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah terdapat masalah kesehatan dan juga penurunan fungsi tubuh Bapak ya. Oke, untuk pemeriksaannya nanti akan diberikan beberapa pertanyaan dan juga dilakukan tes fisik seperti tes penglihatan, pendengaran dan keseimbangan. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit dilakukan di ruangan ini saja. Apakah Bapak bersedia? Siap. Oke, kalau begitu saya dan teman-teman saya izin untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Lalu kita siapkan dulu ruangannya supaya ruangannya nyaman untuk pasiennya ya, dan pastikan juga privasinya tetap terjaga ya. Oke, kalau begitu Bapak bagaimana posisinya, sudah nyaman? Ya udah siap. Oke, kalau begitu kita mulai ya Pak ya. Sebelum kita mulai kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu namanya tes kognitif. Tujuannya untuk melihat apakah ada gangguan pengingat atau tidak pada kakek. Nanti saya akan memberikan 3 kata. Kakek ingat-ingat ya karena saya akan tanyakan lagi. Untuk katanya yaitu madu, manis, gula. Oke, nanti saya akan tanyakan lagi ya Kek. Nah, saya mau nanya nih, kakek tahu nggak sekarang kita lagi di ruangan apa? Ruangan apa sih namanya? Sekolahan bukan? Iya. Sekolahan. Iya. Kakek tahu nggak sekarang hari apa, tanggal berapa? Tanggal 2 hari Rabu. Oh betul sekali. Oke, saya tanyakan kembali. Tadi saya mengulang menyebutkan 3 kata, kakek bisa sebutkan lagi? Manis, gula. Satu lagi? Manis, gula, madu. Betul sekali, kakek hebat sekali, alhamdulillah. Untuk tes kognitifnya sudah selesai kakek. Kemampuan berdiri. Nah, tujuannya untuk mengetahui kemampuan otot paha termasuk otot tungkai. Tujuan apabila ada gangguan dalam keseharian nanti akan bisa terdeteksi secara dini. Oke, kita mulai ya Kek. Nanti akan saya contohkan terlebih dahulu. Aku contohin dulu ya Kek. 1. Nah, ini nanti kakek lakuin selama 5 kali. Kakek mampu kan? Iya. Oke, boleh dimulai Kek? Boleh. Dua, 3, 4, 5. Udah cukup ya? Oke, sudah 5. Nambah 1. Bonus Kek. Kita ada yang namanya tes berjalan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan berjalan kakek dan mengidentifikasi apakah ada penurunan fungsi tubuh serta melihat apakah ada resiko jatuh. Jadi nanti caranya, ini kan ada batas pita ya kayak nanti kakek jalan dari sini sampai ke sana itu 1 kali aja jalannya, nggak usah terlalu cepat, yang penting aman. Ya. Apa kakek sudah paham? Paham. Oke, kalau gitu mungkin bisa kita coba ya Kek di sini. Oke. Udah? Sudah siap kakek? Udah. Oke. Yuk, Mari, boleh Kak. mulai jalan. Oke, cukup Kek. Nah, sekarang kita bisa kembali ke tempat dulu ya Kek. Oke, alhamdulillah ya Kek. Oke, tes selanjutnya adalah tes keseimbangan tubuh ya Kek. Untuk tujuan dari tes keseimbangan tubuh ini adalah untuk menilai dan mengukur kemampuan tubuh dalam menjaga keseimbangan. Untuk prosedur tindakannya nanti yang pertama itu
Kakek, kakinya dua-duanya sejajar ya, seperti ini. Lalu yang kedua adalah kakinya setengah agak maju. Lalu untuk tes ketiga adalah kakinya agak di depan sini ya. Nanti mau pakai kaki sebelah kanan, mau sebelah kiri, boleh ya, boleh mana aja. Nanti di setiap sesi, kan tadi ada 3 sesi ya kek ya. Itu nanti akan kita stopwatch selama 10 detik. Kira-kira kakek udah siap belum? Siap. Oke, boleh yuk saya bantu berdiri. Oke, kakinya dirapatkan. Nah, betul sekali. Udah siap, kita mulai ya. Oke. Oke, dimulai Mulai Sister. ya. Lalu yang terakhir, nah ya, betul sekali. Adalah untuk tes keseimbangannya berjalan dengan lancar, kakek juga kooperatif. Untuk acara nanti diberitahu di akhir ya, ya. Oke, untuk tes selanjutnya yaitu pengukuran lingkar lengan dan lingkar betis kakek. Tujuannya untuk menilai status gizi dan kesehatan tubuh kakek seperti massa otot, apakah ada risiko kekurangan nutrisi atau obesitas juga. Nanti sebelum saya melakukan pengukuran, saya tanya dulu ya kek. Sebelumnya 3 bulan terakhir kakek ngerasa ada penurunan berat badan 3 kilo nggak? Maksudnya biasa aja. Oh nggak ada. biasa aja. Baik, terus kakek ada penurunan nafsu makan nggak? Nggak ada. Berarti masih normal yang bilang. Oke, kalau gitu saya cek dulu ya lingkar lengannya. Kakek tangannya gini. 36 berarti 18. Maaf ya, Kek. Dua 28 lingkar lengannya. Sekarang betisnya, Kek. Maaf ya, Kek. Saya guru. Makasih. Untuk lingkar betisnya 34. Alhamdulillah Kek, untuk pengukuran lingkar lengan dan lingkar betisnya sudah selesai ya. Oke, di sini dengan saya Amanda. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan visual counting, yaitu untuk mengevaluasi penglihatan kakek untuk melihat objek dari jarak jauh ataupun jarak tertentu. Jadi nanti saya akan ke sana, lalu kakek menutup mata sebelah, diawali dengan mata sebelah kiri dulu yang ditutup. Nanti saya akan mengacungkan beberapa angka dan kakek menyebutkannya. Kakek mengerti? Iya, ngerti. Oke, baik. Kakek bisa tutup mata sebelah kirinya terlebih dahulu. Oke, baik. Sekarang angka berapa? Angka 1, Angka berapa? Angka berapa Kek? 3, Sekarang bisa dilihat angka berapa? angka 4, Oke, untuk mata kaki yang bagian kanan, saya sedang melakukan pemeriksaan untuk mata bagian kiri. Oke, bisa melihat saya mencoba dari angka berapa? Kek? angka 2, Sekarang angka berapa? angka 4, Ya, betul. angka 6. Oke, baik. Kakek untuk pemeriksaan visual countingnya sudah selesai. Bisa dilanjut dengan rekan saya. Baik, kita lanjut dengan pemeriksaan tes fisik. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan pendengaran pada kakek. Saya akan menyebutkan 3 kata yang berbeda pada setiap telinga maupun kanan dan kiri. Kakek bisa mendengar pada telinga kanan apa yang saya sebutkan 3 kata, kemudian pada telinga kiri kakek bisa ditutup. Begitu juga sebaliknya ya Kak. Oke, kita mulai ya Kak. Lampu. Kakek mendengar apa tadi? Nggak mampu. Oh betul. Satu lagi. Kedua ya. Jam. Apa Kek? Jauh, ya. Iya. Terus? Kaca. Apa Kek? Nggak jelas. Nggak jelas. Sekarang telinga kanannya kayak, nah ditutup. Bagus. Kursi. Apa Kek? Tutup ya, tutup. Oke. Lagi? Nans? Meja. Apa Kek? Meja, Iya. Lantai. lantai. Iya. Tuh. Oke, untuk pemeriksaan tes fisik sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan
pemeriksaan depresi. Baik kakek, selanjutnya kita akan melakukan tes depresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada gejala atau tanda-tanda yang kakek alami itu masuk ke dalam kategori depresi. Nanti saya akan bertanya sama kakek, apakah kakek sudah paham? Iya, iya. Oke, baik. Apakah akhir-akhir ini kakek merasa sedih? Biasa aja. Apakah akhir-akhir ini juga kakek merasa adanya tekanan? Biasa aja. Kalau kakek ada kurang minat gitu nggak kayak terhadap kegiatan sehari-hari kakek? Sehari-hari udah nggak ini sih ya, apa namanya? Udah biasa di rumah, nggak ada kegiatan. Oke, baik kakek. Alhamdulillah untuk tes depresinya sudah selesai dan hasilnya baik. Alhamdulillah ya Kak, tadi pemeriksaannya sudah selesai. Pas pemeriksaan tadi kakek ada kerasa pusing nggak atau pegal kakinya? Nggak kerasa. Nggak kerasa, oke. Untuk hasilnya tadi alhamdulillah untuk tes kognitif kakek bisa mengingat apa yang tadi yang diberikan, berarti daya ingatnya bagus ya Kak ya. Lalu untuk kemampuan berdiri tadi kakek bisa berdiri selama 15 sampai 15,69 detik yang berarti 3 poin. Lalu untuk kecepatan berjalan 6,3 detik yang berarti 3 poin. Lalu untuk keseimbangan tadi tesnya kan ada 3. Untuk tes pertama dapat poin 1, tes kedua 1, dan tes ketiga 2, yang dijumlahkan itu semuanya menjadi 10 poin yang berarti mobilitas fisiknya atau pergerakan fisiknya masih baik ya Kak ya. Lalu selanjutnya untuk status nutrisinya baik, tidak ada penurunan berat badan dan juga tidak ada penurunan nafsu makan. Lalu untuk tes penglihatan tadi terdapat gangguan penglihatan pada mata sebelah kiri ya Kak ya. Lalu untuk tes bisik tadi kakek bisa menebak 2 kata setiap kanan dan kiri dan 1 kata di kanan dan kiri yang salah. Berarti masih terdapat gangguan pendengaran ringan. Lalu untuk tes depresinya alhamdulillah tidak ada gejala depresi ya Kak ya. Lalu untuk tindakan selanjutnya nanti mungkin minggu depan jam 9 pagi nanti kakek bisa datang lagi ke sini. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan dengan dokter mata dan juga dokter THT ya Pak ya. Oke. Kalau begitu apakah ada yang ditanyakan dulu? Nggak Nggak ada. Oke. Kalau begitu sekarang kita izin untuk merapikan alatnya terlebih dahulu ya Kak ya. Oke. Kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.